menuhankan gelas kopi itu pede itu. Kalaupun tanya seperti itu sebetulnya Ya Tuhan. Kunaon tuh jadi itu ayo Pak. tok dibahas goblok. Urang masih ingat bercengkrama orang dengan sesosok sadid. Teh Sosok ketika ada masalah sebetulnya. Misterius. Urang masih ingat dulu pas masalah jaket. Oh, panggilnya. Oke. Kita bertemu lagi di konten terbaru episode pertama dengan judul Sadi Sadana. Dan orang pertama yang akan membuka konten pertama 2024 adalah kakanda kita Sadid Farhan. Selamat. Netizen tepuk tangan tuh. Terang pe. Pasti bakal banyak yang bertanya-tanya tentang ngapain sih seorang Sadid Farhan setelah selesai dari jabatan sebagai Presma Unsil, setelah lulus kuliah S1 sarjana pendidikan, naik kuda di wisuda gitu. Sebuah konsep yang dicuri. Sebuah konsep yang dicuri. Menang mikir orang eta teh. Dipakai aku aing. Gimana Pres? Sehat? Duh, tuh sambutnya lah itu. Nanti mengikuti lah itu. biar mereka yang kenal sendiri. Dan terkenal apa no? Ya alhamdulillah lah. Ini suasana yang sangat syahdu sekali di Shelter Galunggung. Kita berempat sedang ditakdirkan untuk bisa duduk bersama di acaranya Kang Salak mungkin ya. Iya, betul. Apa Acara tadi? bersama. Apa tadi? Sadi Sadana. Sadi Sadana ya, itu apa gitu? Saya kurang suka bahasa Sanskerta ataupun Sunda ya. Sadi Sadana itu bahasa Sunda. Kalau di bahasa Indonesia kan asal bunyi. Oh, asal bunyi. Asbun. Tapi mungkin sebetulnya hari ini saya apresiasi dulu lah dengan kemauan Pasya ataupun Salak gitu kan, yang punya kemauan untuk mencoba. Siap nam beritna sarang espresso lemon ya. Oke, siap. Ada Mas Yanto ya, yang datang. Kan Bayanti. Kan Bayanti. Karena sebetulnya sekarang kaum muda itu harus sudah mulai berani untuk keluar dari zona kontraproduktif yang memang sudah mulai banyak sekali anak-anak muda yang tidak punya karya-karyanya gitu kan, tidak punya apa yang bisa dia berikan kepada masyarakat. Nah, ini salah satu hal yang sangat positif dari Salak gitu kan, membuka sebuah diskusi lah, asal bunyi gitu kan. Makanya yang diundang pun saya, karena ya saya tidak punya kapabilitas untuk bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Bohong. Sehingga yang diundang pertamanya itu ya orang yang tidak punya kapabilitas gitu kan, karena asal bunyi juga. Harus diluruskan dulu ya, kenapa asal bunyi, kenapa Sadi Sadana. Yang kata-kata itu tuh buat orang mah ini naon sih gitu tuh. Terus Sadi Sadana asal bunyi teh terkesannya negatif, padahal bunyi-bunyian teh punya makna yang beda-beda buat orang lain gitu, buat setiap orang teh. Yang beren kalau buat orang-orang seni ketukan kayak gitu aja jadi seni gitu, jadi seni yang luar biasa dan bernilai gitu. Nah, makanya itu Sadi Sadana lahir untuk orang-orang yang mau berpikir dan memaknai
mengeluarkan isi pikirannya dengan bunyi walaupun Iya. ada agak sedikit asal mungkin ya. Betul. Karena sebenarnya dari hal yang asal kadang-kadang kita bisa memetik berbagai macam nilai-nilai yang melebihi apa yang mereka bunyikan secara terstruktur gitu kan. Tapi Sandre Quotes hari ini. Buat hari ini catat hal. Di sini ada Kang Ilham juga gitu kan, mahasiswa pendidikan sejarah Mohon FK apa Bang? UNY di Yogyakarta yang sebentar lagi jadi MC itu. Ada juga Ferry gitu kan, aktivis lingkungan. Oh, pasti. Ya kalaupun tadi pertanyaan Salak, apa kesibukan saya setelah lengser atau setelah lulus? setelah lengser dan setelah lulus. Ya seperti yang teman-teman ketahui, dia juga sebetulnya memiliki berbagai macam hal yang Kontraproduktif. Ngereng wae. yang menjadi salah satu hal yang menjadi pressure terhadap orang-orang sekarang gitu kan. Bagaimana sebetulnya orang-orang itu seakan-akan berlomba-lomba dalam pencapaian, orang-orang berlomba dalam validasi publik gitu kan, orang berlomba dalam berbagai macam yang sifatnya narsistik mungkin ya. Seperti yang kita ketahui, Dark Triangle gitu kan, Triangle, Machiavellism, kemudian juga narcissism dan psikopatism gitu kan. Itu sebuah konsep yang hari ini orang-orang tuh apa ya, seperti terjangkit virus tersebut gitu kan. Lingkaran setan. Butuh segitiga yang gelap lah kata orang-orang gitu kan. Tapi sebetulnya hal tersebut juga ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya sebetulnya hari ini sibuk apa ya? Sibuk mencari makna hidup mungkin. Sibuk mencari apa yang diartikan sebagai sebuah atau seorang manusia itu idealnya seperti apa. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Tapi udah nemu itu makna hidup tuh. Saya kira sampai kita mati pun makna hidup itu akan menjadi suatu hal yang subjektif dan setiap orang punya parameternya masing-masing. Kayak berarti bertahap ya makna hidup di sini teh. Iya, Karena bahkan setiap- seorang penjahat pun dia bisa saja menemukan makna hidup dari saya dia yang merugikan orang lain. Setelah kuliah berarti setelah beres dengan segala urusan di kampus, dengan segala jabatan di kampus, makna hidup apa yang udah didapat gitu? Ya seperti yang disampaikan oleh Tuhan kita ya. Di sini ada yang nonis nggak ada ya. Dinamisme kebetulan Peri ini ya. Jadi pemikiran mana itu dinamis. Iya. Menuhankan gelas kopi itu Peri itu. Kalaupun tanya seperti itu sebetulnya Ya Tuhan. sebetulnya banyak lah makna-makna tentang arti bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Kemudian juga menemukan berbagai macam hal yang sifatnya kontra terhadap kita sendiri ataupun konspiratif terhadap diri kita sendiri. Dan sebetulnya tidak ada orang yang bernilai selain bermanfaat untuk orang sekitar sebetulnya. Itu sih. Oke. Setelah membahas makna hidup, habis lulus kuliah, beres dengan organisasi di kampus, kan penasarannya orang-orang tuh ya. Tapi sebelum ke sana pengen sharing dulu makna hidup dari teman-teman yang lain. Gimana nih bener. makna hidup sendiri? Dari P dulu, selaku dinamisme yang menuhankan kopi. Saya kira yang patut tinggal itu Anda, P. Ya, soalnya sampai sekarang makna hidup itu ya sepertinya orang-orang yang tua, remaja, pemuda sampai anak kecil gak mungkin bisa ke sana ya. Sepertinya kesulitan gitu menemukan hal tersebut gitu kan. Karena emang sesuatu hal yang emang harus terus dicari. Makanya orang pikir ya butuh juga insight dari teman-teman, barangkali bisa menjadi salah satu referensi untuk bisa
dimasukkan ke dalam glosarium hidup orang gitu kan. Tapi ada Daftar pustaka. ada hal uniknya ketika orang berbicara makna hidup jeung si Pei itu. Yang orang pikir si Pei itu orang yang anjing punya tujuan gitu ta. Dengan pikiran yang radikal. Tapi ternyata ketika ngobrolin hidup mah bener-bener lamun sumur mah jero pisan gitu. Padahal maknanya teh nggak ada apa-apa gitu. Padahal pacar pernah nanti ngobrolin. Ngobrol dua anjing aing goblok di sekre. Biasa mencari validasi. Kumaha apa ya tah makna hidup ya? Kalau aku mah ya, kalau orang sibuk mencari makna hidup ya, aku mah lebih memaknai hidup. Ya, kan kalau kata Diogenes mah mati ataupun hidup sama saja. Jadi ya kenapa saya nggak mati, karena mati pun sama saja, mending saya hidup aja gitu. Jadi orang teh manggihan konsep ketiadaan dari si Pei. Geus beda orang memang eueuh gitu. Tah, eta hal yang belum benar-benar orang pahami dan temukan teh perkataan si Pei itu. Kumaha teh itu? Filosofis banget Pei ya. Nah, itu sebuah konsep yang menarik sih sebetulnya. Ada beberapa hal yang memang tadi kan sebuah statement dari Pei itu bahwa ya sebetulnya tidak perlu mencari makna hidup, karena dengan kita memaknai hidup yang sedang kita jalani pun ya kita akan bisa merasakan nilai-nilai tersebut. Ya, kadang yang menjadi menariknya bukan karena pencapaian, tapi karena prosesnya. Naik gunung yang dituju itu bukan puncak, tapi perjalanan. Jalanan di puncak cuma kabut. Tapi nggak akan bisa memaknai perjalanan kalau nggak nyampe puncak dan nemu kabut. Bukan, tapi kan Guys ngomong deh itu. Jadi pertanyaannya mah, gimana sudut pandang kawan-kawan, sahabat-sahabat nawak. tentang pola kepemimpinan Presadil yang tadi kita bahas? Wah, Pei sebagai yang paling mengenal Sadin dari Kenal ti kolot orang di zaman letik. Ya, sebenarnya kalau berbicara soal mengenal atau tidak itu kan urusan personal ya. Karena nggak ada ukurannya apakah saya bisa lebih mengenal beliau daripada orang lain gitu. Cuma kalau dalam ranah organisasi mungkin di beberapa kesempatan memang saya berada di anggota dia kan ketua terus ya, kecuali Hima. Kunaon tuh jadi ketua Hima. Kunaon tuh jadi ketua Hima. Tok dibahas goblok. Dapur. Sarasip. Dapur. Ya sebenarnya kalau keras atau tidak saya menilainya biasa aja gitu, karena mungkin saya juga pernah bertemu dengan beberapa kesempatan sebelum di himpunan. Saya juga sudah beberapa kali ikut organisasi dengan berbagai macam karakter pemimpin ya. Mungkin karakter yang dibawakan oleh beliau Anjing, nah kedua anjingan. itu memang cukup tegas ya. Karena mungkin tadi dijelaskan juga pembagian tupoksi antara beliau dan juga wakilnya. Tapi ya saya tidak pernah merasakan maksudnya kayak tekanan seperti yang banyak orang katakan gitu. Lebih peduli sih memang. Ya, karena saya sudah biasa memaknai hidup. Bodo amat aja sih pada ngomong naon ge. Aing mau di kosan sare anjing. Iya. Masuk kuping kiri, keluar kita ngopi gitu. Iya benar. Enggak.
nggak sekeras itu, karena ada alasan mungkin kenapa dia bersikap seperti itu dengan caranya atau karakternya yang seperti itu. Terlebih mungkin karena harus ada pembagian tupoksi juga kan, maksudnya ya kita dalam satu tujuan kan harus punya rulesnya masing-masing gitu. Kedua ya anjingan deh wae. Jadi ya balik lagi mungkin ke orang yang menilainya atau melihatnya seperti apa, tapi kalau bagi saya ya biasa aja gitu. Maksudnya disebut keras ya emang keras karena dia juga punya tujuan. Kalau misalnya kita tidak di-push ya mungkin bisa jadi kita kan orang-orang seperti saya kan males ya gitu. Kalau Bener. males, kalau tidak diingatkan ya akan sulit. Makanya harus ada pressure. Itu sih mungkin kalau dari saya mah ya biasa aja sih. Tapi sebenarnya orang Ojan yang dulu sempat berseberangan dengan Presadin gitu ya di suatu Rumah. suatu naon ya? Suatu tragedi Tragedi ya. jika cilaka Pada akhirnya berterima kasih gitu. Berterima kasih teh. Karena kalau misalkan pola kepemimpinan Presadin nggak seperti itu, ya mungkin anggotanya pun bakal ya nyase gitu ya, nyantai, nggak dapat pressure apa-apa, dan tujuan besarnya suatu perkumpulan, suatu organisasinya juga nggak bakal nyampe gitu. Jadi sebetulnya ini bicara bukan hanya mengenai orang ya, tapi kebanyakan manusia dalam melihat suatu objek ya, dia kan memposisikan diri sebagai subjek gitu kan, yang melihat objek tersebut gitu. Mereka tuh kadang-kadang terlalu over judgment terhadap suatu objek tersebut tanpa melihat seperti apa sih sebenarnya gitu. Makanya sebetulnya orang-orang yang bukan bicara tentang saya ya, orang-orang yang melihat keadaan tanpa dia merasakan langsung, tanpa dia bisa kenal langsung, tanpa dia bisa minimal tahu gitu kan. Ya itulah keadaan kultur masyarakat kita sekarang gitu. Seperti sekarang mungkin banyak, kalau kita coba di sinkronkan ataupun direlevansikan dengan keadaan sekarang yang serba digital, ya masyarakat sekarang terlalu mudah diserang virus hoax gitu kan, ataupun menerima informasi secara cuma-cuma, secara mentah tanpa difilterisasi. Itu juga sama dengan mereka melihat orang gitu kan, pasti tadi jelmanya juga galak itu sih, sok jadi karagok dan sebagainya. Pasti kan banyak yang seperti itu ya. Tapi mungkin Padahalnya lucu. Konyol. padahal ya nggak selamanya seperti itu, karena setiap orang harus bisa menempatkan dan juga punya intuisi yang bagus, di mana saya harus tegas, di mana saya harus ngelucu, bedanya yang lucu, di mana saya harus istilahnya mencintai orang dengan ikhlas gitu kan, ataupun bisa berkorban. satu orang tapi Nabi Muhammad. Ya itulah yang harus diluruskan lah paradigma masyarakat secara keseluruhan sekarang. Orang kita terlalu banyak informasi yang masuk, sehingga mereka mau makan itu mentah-mentah. Padahal ketika kita analogikan lagi makan lah ya, lagi makan, kalau kita segala, pernah gak teman-teman makan gitu di warteg misalnya atau di mana, semua menu makanannya itu enak semua. Kita ambil nasi, tapi kita masukkan 10 menu makanan dalam nasi tersebut gitu, walaupun dikit-dikit kan akan campur rasanya, itu kan tidak akan melahirkan sebuah cita rasa yang enak, kenikmatan. Tapi kalau kita cuma pilih misalnya maksimal 2 menu atau 3 menu gitu kan, ya akan ada sebuah sinkronisasi rasa yang luar biasa gitu kan. Nah itulah yang masyarakat hari ini muncul, itu kadang-kadang mereka terlalu memakan hal yang banyak, sehingga yang terjadi adalah keracunan ada, meninggal ada, kemudian juga gagal ginjal ada, kanker banyak dan sebagainya. Itulah yang menjadi problematik masyarakat hari ini lah. Itu sih. Oke.
Ailang mah dari sudut pandang ya bener, mau nggak mau kayak disebut kakak ya di fakultas ya. Anjir. Karena kita sefakultas gitu. Paling tua, paling gemoy. Anjir, paling gemoy. Paling gak berdampak apa-apa. Dari beberapa kesempatan karena memang orang masih ingat bercengkrama orang dengan sesosok sadid. Teh Sosok ketika ada masalah sebetulnya. Misterius. Orang masih ingat dulu pas masalah jaket. Oh, panggilnya? Bagi lah, orang kan ada di audiens. fuck lah. Audiens. Tapi di situ orang ngambil satu kesimpulan seorang pemimpin dimanapun gitu ya, bukan di organisasi atau di sebuah ranah formal, dia itu berdampak dan bertanggung jawab gitu. Karena ini bukan kritik atau saran buat sekarang gitu ya. Karena ini euforia yang hilang gitu. Euforia yang hilang dari ranah-ranah yang memang harusnya berdampak dan bertanggung jawab tapi enggak gitu. Karena ada orang yang besar tapi enggak berdampak. Ada orang yang berdampak juga tapi enggak bertanggung jawab gitu. Selama ini terserah paradigma orang-orang mau menilai seperti apa gitu. Tapi pengalaman saya waktu itu bercengkrama beberapa kali dengan kepengurusan Tum Sadid yang patut diaplos dan dirasakan oleh saya selaku masyarakat ataupun mahasiswa umum waktu itu. Dia sosok yang berdampak dan selain dari berdampaknya dia bertanggung jawab gitu, atas segala hal yang ada waktu itu gitu. Mungkin bisa aja waktu itu sosok Sadid ini bisa menghilang, karep lah masalah mah gitu ta. Tapi dia lebih memilih untuk ada di situ, ikut audiens dan bertanggung jawab gitu. Karena menurut saya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selesai dan dia bertanggung jawab dengan atas apa yang dia lakukan. Selebihnya saya nggak tahu karena hanya hal-hal kecil dan mungkin forumnya juga kecil waktu itu. Waktunya juga sempit, dimana saya hanya bisa bercengkrama dengan Sadid segitu-gitunya gitu. Selebihnya saya cuma mendengar paradigma orang yang saya pun nggak peduli gitu, karena paradigma orang kan beda-beda gitu. Terlepas dari itu semua, mereka lupa bahwa mereka pun manusia gitu. Standing applause lah orang. Oh yeah, standing applause sialan. Jangan presma. Koplo applause 2022 tapi Tapi lo kalau dilihat ke belakang ya, flashback, sebenarnya emang karakter beliau ini sudah saya rasa agak kurang terkait dengan misalnya dulu kan keras atau gimana, sekarang enggak. Jadi saya curiga kalau beliau mau nyalon gitu. itu statement nu kurang tunggu-tunggu teh. Ya. itu tapi bisa Anjing kakak hidup apa ya, ini? itu bakal jadi bahasan closing ya. Oke. Nah, sebelum itu Ya, sebenarnya karena seru karena Orang pengen- karir beliau kan cukup ya patut diapresiasi lah. Orang juga melihat CV beliau lumayan gitu kan. panjang. Banyak. Bukan pengalaman yang begitu Sabar banyak. lembar. Tiba-tiba sekarang lebih melankolis Melankolis. gitu kan. Ya, saya curiga ke sana sih. Penglihatan kena peting gitu. Oh iya. Banyak faktor mungkin ya yang bikin seorang berubah seperti itu gitu. Nantilah ada pertanyaan udah berapa banyak partai yang menawarkan. Tampu alam. Nah, sebelum ke sana lebih apa ya? Musik lah. Referensi musik dulu. Karena orang yakin banyak orang yang penasaran apa sih asupan apa sih gitu yang didapat sama seorang Sadid Farhan teh. Kok sih dah aja. Itu sebetulnya gini ya, bicara menjadi seorang manusia gitu kan. Sebetulnya banyak faktor dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, tenggara, timur laut, barat laut gitu kan, yang datang sehingga dia bisa menjadi seperti itu. Ya. Tadi dari pengalaman, dari permasalahan. Ini salah satu hal yang menarik juga dari musik misalnya mungkin ya. Musik jadi salah satu
instrumen yang bisa saja mempengaruhi orang banyak sebetulnya. Sangat. Kenapa orang menanyakan musik, orang bakal menanyakan film, buku gitu. Soalnya itu bala-bala berarti makanan sehari-hari gitu yang bisa mempengaruhi tubuh kita. Biar ada elit nasi padang. Nasi padang, Padang cebal. jeung telur. Itu sebetulnya ada transformasi asupan lah yang memang saya lalui gitu kan. Ketika dulu mungkin SD sampai SMP kita semua hampir menyukai musik pop. Nggak tahu sih, Peri reggae mungkinnya Peri ya. Tetap underground. Oh, underground. BMTH sejak dini Dan sebagainya gitu kan. Tapi kalaupun bicara genre, orang sendiri tidak terlalu fanatik terhadap genre ya. Karena aku tidak pernah bermain politik identitas di ruang manapun seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana melihat apa yang liriknya bawa, apa yang mereka masukkan dalam nilai lagu tersebut, apa yang mereka ingin sampaikan kepada masyarakat banyak. Sehingga ya tetap ada preposisi di mana dalam satu posisi kita harus, karena kan dalam mendengarkan musik itu sebetulnya kita ibaratkan makan lah. Misalnya ente sedang jatuh atau patah hati, ya hal yang paling jatuh atau patah instan gitu kan, ya kita mendengarkan musik kan untuk bisa setidaknya apakah kita mendekonstruksi hati kita supaya lebih jatuh lagi, ataukah kita akan bangkit dengan mendengarkan musik yang lebih genrenya motivasional lah. lebih motivasinya lebih meningkat. Karena Motivasi untuk jatuh. dianalogikan ya sebagai asupan makanan. Makanya sebetulnya nggak ada genre yang terlalu Favorit. fanatik pada favorit. Tapi Lagu sebetulnya tuh, satu lagu favorit. satu lagu yang memang sampai saat ini masih mempengaruhi. Orang tebak, Coba. Darah Juang. Salah. Sebetulnya salah satu band indie yang cukup nggak terlalu terkenal sih ya, Sisir Tanah, mungkin teman-teman sering dengar juga kalaupun di kalangan teman-teman aktivis kampus. Dia tuh bikin lagu dengan pendekatan yang slow gitu kan, lebih ke agak folk-folknya dikit gitu kan, tapi makna yang dimasukkannya itu cukup dalam. Lagu pejalan, lagu hidup. Jalan. Yang paling cukup menggugah gairah ketika misalnya ingin melakukan sebuah resistensi terhadap kebijakan, ya dengarkanlah lagu hidup gitu kan. Ya harus berani gitu kan. Dalam posisi-posisi yang lain sebetulnya banyak lagu-lagu yang juga mempengaruhi hidup, tapi yang cukup spesial lagu dari Sisi Tanah sih sampai saat ini gitu. Karena apalagi kalaupun kita sedang dalam posisi banyak masalah, misalnya ente pinjol, judi, eleh dan sebagainya. Amit. Oh, amit. Tuh, paling itu. Lagu pejalan cocok lah, itu kan memaknai hidup gitu kan. Sampai kapan sih kita bisa menemukan titik di mana tidak ada lagi jalan yang bisa kita temukan? Jadi banyak, tapi gak terlalu fanatik terhadap band, gak terlalu fanatik terhadap lagu. Tapi bagaimana setiap ada lagu yang punya nilai dan juga harmonisasi musiknya enak, ya aku dengerin. Gitu sih. Geser dikit berarti ya. Film, satu film favorit. Yang jelas bukan bokep ya. Tapi Kalau bokep semuanya kayaknya favorit ya. Asumsi kebutuhan. Astagfirullah, enggak itu. Bohong. Jadi sebetulnya kalau film, kalau orang sendiri kalau nonton film itu bukan untuk menambah wawasan atau apa, tapi lebih ke hiburan aja sebetulnya. Tapi dalam beberapa kesempatan cukup banyak Ada insight baru ya. insight baru, masukan pengetahuan baru. Orang tuh kalau tanya si Peri, si Sandi dan sebagainya yang cukup sering bertemu gitu kan, pasti sering diskusi tentang konsep waktu, konsep perjalanan, dan juga konsep-konsep yang berkaitan dengan ruang-ruang ketiadaan. Film yang cukup menarik sampai saat ini ada salah satu serial Netflix yang mengubah pandangan tentang waktu atau ketiadaan, itu film Dark. Tapi ini gak berkaitan dengan apa ya, istilahnya relevansiku dengan dunia pergerakan sebagainya, tapi tentang memaknai hidup itu cukup lumayan lah. Kemudian yang terbaru kemarin filmnya Thomas Shelby yang baru tuh apa? Oppenheimer. Oppenheimer. Yang durasinya 3 jam.
itu berkaitan dengan bagaimana manusia sebetulnya mereka hidup untuk memusnahkan dirinya sendiri. Akhirnya kan Oppenheimer menyesal di akhir karena dia telah menciptakan suatu alat ataupun suatu tools yang bisa memusnahkan keluarganya sendiri, orang-orang sekitarnya. Dan sampai saat ini nuklir menjadi alat diplomasi yang sangat menekan pihak negara lain kan, menjadi tabungan senjata yang cukup mengerikan. Ancaman kuat lah. Itu sebenarnya nonton film itu cuma buat hiburan sih sebetulnya. Kalaupun teman-teman kalau dokumenter cukup menarik dan juga cukup aku kritis itu film How to be a Tyrann dari Devote siapa saya lupa lagi, itu film barat yang mengupas, bukan film barat sih, dokumenter yang diproduksi Netflix tentang 7 pimpinan diktator yang dibahas. Di dalamnya ada Hitler, ada Idi Amin, ada Saddam Hussein. Aku mengkritisi karena tidak pernah memperlihatkan Ariel Sharon misalnya, ataupun George Bush dan sebagainya. Karena propaganda barat Netflix banyak digunakan untuk propaganda. Walaupun sampai saat ini masih berlangganan sih seperti itu. Propaganda. Untung tuh gratisan. Buku. Kalau Satu buku yang paling berpengaruh atau paling ya yang jelas yang paling berpengaruh sampai sekarang buku pengatur perjuangan mahasiswa ya. Sampai kemarin, sekarang beda lagi. sekarang naon be? Bagaimana cara menjadi ketum partai? Aji. Partai buruh. Dari buku perjuangan mahasiswa. Karena sekarang sudah tidak lagi mahasiswa. Kalau buku banyak sih. Kalaupun satu yang paling mempengaruhi hidup. Kalaupun dari genre ya jelas dah. Aku lebih suka. Terakhir baca buku fiksi itu SMP, novel. Itu judulnya tentang waktu-waktu yang berlalu. Tapi itu bukan itu fiksi. Cuma diambil dari kisah nyata yang dicampur dengan manipulasi skenario lah dan sebagainya. Walaupun hari ini ya yang paling berpengaruh tentang buku bacaan tentu jelas dari Papa Marx ya. Papa. Das Kapital. Kemudian juga kenapa teman-teman sering mendengar paradigma anti kooperatif yang saya keluarkan ya buku-buku Tan Malaka, Gerd Polet, kemudian juga Madilog cukup berpengaruh lah dalam pola-pola gerakan saya gitu. Masih buku-buku tentang pergerakan berarti. Ya karena idealisme. 5 tahun ini ya kalaupun buku-buku dasar-dasar logika, kalaupun ilmu-ilmu filsafat ya sebetulnya ya dasar. Yaitu juga banyak yang saya pelajari. Cuma memang kalaupun berbicara mengenai buku yang paling berpengaruh tentang pandangan hidup saya ke depan ataupun beberapa tahun ke belakang ya itu sih sebetulnya bukan lagi saya beda kelas lah ya. Kayak Atep sama Messi mungkinnya itu kelasnya jauh mungkin ya. Jadi kalau buat Quran setara jeung Messi. bahaya. Lain-lainnya penistaan. Itu mah kata MC. Enggak, itu mah pertanyaan. Itu sih. Tapi orang notice nih tadi sih, kenapa ketika orang-orang membaca Karma Tan Malaka selalu dianggap tentang buku-buku, dianggapnya itu buku-buku pergerakan, buku-buku. Justru menurut ketika orang membaca itu semua itu bukan buku kehidupan. Iya, itu bukan buku pergerakan, tapi dasar-dasar kita hidup pun ada di situ gitu. Nggak selalu tentang yang membaca buku itu kayak dia seorang demonstran, dia seorang organisator gitu. Justru aku aktivis lah bilangnya, gayanya gitu. Justru yang tadi dinotis kenapa kok seakan-akan paradigma hari ini yang membaca buku itu kayak harus seorang aktivis, harus seorang organisator atau demonstran yang teriak-teriak, yang nyolong mic.
Ini soalnya gak ikut konsol ya teman-teman, jadi dia sedikit agak buta konsep waktu itu. Kurang dinlapna anjir. Tapi menjalankan tugas dinlap dengan baik. Dengan baik karena aslinya sangat dinamis Oh, ya dan udah. penuh drama. Cuma mau validasi gitu, Iya. soalnya isu di lapangan yang beredar seperti itu gitu. Apakah jangan Anda yang mendinamisatorkan buzzer-buzzer di Oh, tentu. komentar Pasti. IG saya ya? Pasti. Sudah benar tentu. Orang apresiasi gitu, suka teh lagu favorit Sadit teh Mas Epkip gitu. Ternyata bukan. Apalagi Mas Unsil ya. Itu Itu sangat pasti sekali dan nadanya itu. Semangat bergelora. Ini Mas Unsil, jadi bahas Mas Unsil aja. Tapi gak apa-apa lah sedikit ya. Jadi kebanyakan kenapa hari ini Mars himne itu diwajibkan ataupun menjadi salah satu aturan yang perlu dimiliki oleh perguruan tinggi. Ya, sebetulnya ya karena mencoba menjadikan mahasiswa sebagai objek yang semi militeristik gitu. Kita dengarkanlah nada-nada Mars dimanapun berada, kadang-kadang ya sangat kanan sekali gitu kan, dari mulai nada, dari mulai lirik gitu kan. Padahal mereka bebas untuk tidak mencintai Kampusnya. tanahnya sendiri gitu kan. Tapi bagaimana konsep kemanusiaan manusia yang kadang-kadang dilupakan setiap kampus gitu. Itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan. Oke. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, cuma kita bakal bacain beberapa aja lah ya. Yang pertama dari Daniel. Kenapa selama memimpin BEM kemarin bentuk sikap yang dipakai anti kooperatif? Ini berkaitan sama tadi ya. Sebenarnya gini, dalam orang sini memahami posisi dulu kan. Karena permasalahan yang paling utama dalam mahasiswa itu kadang-kadang mereka tidak, yang pertama tidak sadar historis, ahistoris, bukan sejarah, ahistoris. Mereka tidak membaca tentang bagaimana fenomena terjadi di masa lampau sehingga melahirkan keadaan hari ini kan. Karena dalam konsep tidak ada istilah yang pressure istri itu pas. Bagaimana hari ini tuh ya kunci dari masa lalu. Hari ini hancur ya artinya masa lalunya buntu ya. Ya, itu bagaimana itu. Yang kedua, mereka apolitis ya dalam menyikapi berbagai macam. Mereka tidak sadar proses politik mereka seperti apa. Yang jelas proses politik mahasiswa ini ya sebagai elemen terhadap kekuasaan, baik tingkat mahasiswa secara individu, secara organisasi, ataupun apapun itu. Ya ketika yang menjadi seorang mahasiswa ya tugasnya adalah salah satu tugas yang paling fundamental bagaimana mereka menjadi kontrabarisan. Dan dalam buku saya juga banyak dibahas secara tuntas tentang konsep paradigma anti kooperatif dan juga kooptasi rejim elit. Nah, kooptasi rejim elit itu membedah secara gamblang tentang bagaimana hari ini hancurnya berbagai macam kondisi politik nasional, demokrasi die, gitu kan, bagaimana demokrasi mati, kemudian juga bagaimana hari ini indeks demokrasi turun dan sebagainya. Ya karena salah satu elemen grassroots itu mahasiswa yang tidak bersikap sebagai elemen grassroots terhadap kekuasaan, sehingga mereka terlalu dekat dengan kekuasaan, terlalu dekat dengan kacung-kacung kekuasaan, terlalu dekat dengan berbagai macam pola komunikasi yang mereka lakukan. Makanya kenapa ketika saya menjabat 2 periode di BEM Fakultas Indonesia, ya pegangan saya sederhana posisi, sehingga anti kooperatif artinya apa? Tidak bisa diajak kerjasama dengan mereka yang sedang berkuasa. Bukan anti kooperatif itu bukan kita tidak bekerja sama dengan siapapun, dengan teman-teman komunitas lain ya kita berkolaborasi. Yang punya pengaruh luar biasa dalam ruang-ruangan seperti itu ya kita ajak kolaborasi. Tapi dalam sekup ketika dengan kekuasaan ya kita harus menjaga posisi, sehingga apa, merawat, nalar dan juga
menghilangkan konflik of interest dalam sebuah gerakan itu sendiri. Itu sih kenapa saya memilih ataupun menjadikan antropometri sebagai salah satu paradigma dalam gerakan saya, ya karena saya sadar positif masih sebagai rasional elemen dan itu menjadi suatu hal yang mutlak, dan saya kira itu menjadi salah satu cara merawat gerakan kita supaya tidak terkompleksi oleh mereka. Iya mah tawaran milih baik jauh mah. Iya, lain mah prinsip bisa informasi. Wah itu seru. Boleh, itu nggak prinsip bisa. Kemana dong kemana? Iya, iya. Kok kuatnya bukan itu? Oke. Yang ofensif, seorang pemimpin yang baik itu yang mampu menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Nah, kita tahulah ya, terutama BEM Unsil banyak sekali kemunduran dari periode sebelumnya. Cuma mau nanya apakah Resadit merasa punya tanggung jawab akan hal itu? Baik, kamu exit di mana, Pak? Tadi Yang pertama ini konsepsi tanggung jawab kadang-kadang orang tidak paham ya sama konsepsi tanggung jawab tersebut. Bagaimana konsepsi tanggung jawab itu ya berkaitan dengan moral kan, berkaitan dengan istilahnya tuntutan supaya kita punya andil lebih untuk bisa menjadi orang terdepan ketika ada apapun yang terjadi dalam suatu peristiwa gitu kan. Dalam hal ini ya, apa kaitannya saya dengan BEM hari ini gitu kan. Dalam artian gini, secara kaderisasi tentu ada kaitan tentang bagaimana tanggung jawab tersebut cukup melekat di konsumsi publik. Tapi sebetulnya secara administrasi atau secara filosofis gitu kan, dalam suatu perkumpulan yang harus dipahami ya mereka tidak akan pernah bisa berubah ketika mereka tidak ingin berubah dimulai dari diri mereka sendiri gitu kan. Yang hari ini orang lihat secara contoh sudah diberikan, kemudian dari sistem pola gerakan sudah delegasikan dan sebagainya sudah. Makanya apakah tersebut menjadi salah satu tanggung jawab saya? Ya jelas tanggung jawab, tapi ketika hari ini secara kualitas tidak ada perubahan ataupun bahkan terjadi degradasi, apakah saya disalahkan? Apa juga kan? Kan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum itu mau berubah, apalagi seorang manusia biasa Betul. gitu. Tuhan juga tidak bisa merubah seseorang ataupun perkumpulan ataupun umat. Ya, kalau dia seorang berubah Salib Farhan yang akan berantah ini gitu kan, untuk merubah suatu kaum gitu kan. Siapa saya? Limbat bukan gitu kan. next. NDL 2. Padahal banyak tadi karena kita lihat kondisi baterai dan memori. Pertanyaan dari Instagram ada beberapa juga yang masuk, tapi ini akan jadi closing question. Udah ada berapa calon yang mendekat? Selesai. Iya, kudu tombol exit tuh, Tombol enter ya, enter partai. Ini ya. Saya minum dulu ya. Sebetulnya setelah lengser ataupun sebelum lengser itu sebenarnya udah banyak lah ya. Karena ya teman-teman tahu saya juga PMI kan, yang sering di IMF gitu Tapi kan. Muhammadiyah. Muhammadiyah. IPM ah, Tapi Muhammadiyah garis jejak. kultural ya. Kultural. ICA gitu kan. Jadi sebetulnya kalaupun bertanya mengenai apakah dulu mengumpulkan kooptasi elit dan sebagainya, apakah hal ini sudah dikooptasi oleh elit juga gitu kan, misalnya seperti itu ya pertanyaannya mungkin ya. Iya. Ya tentu jadi banyak orang yang jadi gini, salah satu pola yang dilakukan oleh, yang pertama aku bahas dari aktivisnya ya, kemarin sempat dibahas juga di festival keadilan bahwa sebetulnya
aktivis itu dijadikan jenjang karir ya gitu kan. Ke barista. Jadi karirisme gitu. Karena kan sebetulnya dalam dunia yang sangat materialistik ini pada akhirnya orang akan bermuara kepada orientasi mereka yang pertama merebut posisi gitu kan, yang kedua bagaimana mereka mencari materi yang ada gitu untuk bisa menghidupi hidupnya sendiri gitu kan pada akhirnya. Nah itu yang hari ini terjadi di aktivis mahasiswa yang ada di Indonesia. Makanya banyak demis-demis Presma yang menjadi tim ses Ganjar, tim ses Prabowo, tim ses Anies, Caleg. jadi caleg juga, teman-teman saya juga banyak. Orang tidak pernah menyalahkan sikap mereka untuk memilih hal tersebut ya. Yang pertama karena orang sendiri tidak pernah bisa menghidupi mereka karena gak ada kepentingan juga gitu. Dan mereka yang akan menghidupi diri mereka sendiri. Yang kedua, itu yang menjadi salah satu kultur di Indonesia, bahwa hari ini yang melanggang di istana, duduk cantik di parlemen gitu kan, kemudian juga menjadi elit-elit di daerah, ya banyak yang lahir dari aktivis. Yang itu menjadi kritik saya, kenapa? Karena sebetulnya yang dibutuhkan Indonesia itu bukan lahir dari rahim aktivis, karena sebetulnya jenjang karirnya itu ya jelas karir, tapi tetap konsisten di ruang-ruang oposisi sebetulnya ada di situ. Yang menjadi permasalahan adalah hari ini Indonesia yang tidak meritokratik ya. Jadi ya mereka nggak masalah kalau aktivisnya punya kapabilitas yang sesuai dengan posisinya gitu. Tapi kan hari ini tidak. Makanya banyak kepentingan yang masuk kepada Presma, kepada demis-demis ketua Polda dan sebagainya untuk bisa masuk. Termasuk saya banyak yang masuk, yang ngajak ngopi, ngajak ketemu dan lain sebagainya, Ngajak nyalon. menanyakan nyalon dan sebagainya, butuh apa dan sebagainya. Banyak dari mulai saya jadi menjabat juga ya hal seperti itu, dari mulai ancaman ataupun godaan ya banyak. Kalaupun pertanyaannya ada atau tidak ya banyak, dari mulai gerbong perahu 1, 2 ataupun 3 ya ketiga-tiganya sudah masuk gitu. Maksudnya masuk tuh mendekati lah, bukan masuk ke rekening. Tolong dijaga ini teman-teman yang di dunia maya. Jadi udah ada yang mendekati, tapi hari ini saya masih belum punya alasan lah untuk bisa bergabung dengan mereka seperti itu. Hari ini masih belum punya alasan, berarti suatu hari ada kemungkinan dong buat masuk ke sana. Karena kan sebetulnya dalam konsepsi kita berhidup di seorang manusia kan kita tidak pernah akan mengetahui takdir itu seperti apa ya. Karena salah satu cara untuk, kan dua cara untuk merubah keadaan dalam kondisi politik nasional. Yang pertama ekstra parlementer, juga intra parlementer. Ketika hari ini keadaan sistem politik nasional yang tidak jelas dengan presidensialisme 20%, itu kan sangat mengepung sekali. Kalaupun 0% ya saya juga mau nyalon jadi presiden gitu kan hari ini juga. Kemudian juga money politik yang ada di mana-mana menjadi kultur, jadi iklim. Ya saya kira kedepannya ya tidak bisa, sistem itu tidak bisa dirubahnya dari luar saja. Yang pada akhirnya, tapi dengan satu syarat, masuk ke sistem tapi orang-orang yang memang konsisten dalam ruang-ruang memperjuangkan. Misalnya kita berempat membuat sebuah partai yang memang konsisten dalam membela nilai-nilai hal tersebut. Partai anjing. Nah, partai anjing misalnya gitu kan. Dan kita komitmen dari awal tidak boleh untuk bisa misalnya masuk ke dalam lingkaran setan. Walaupun ya itu sangat sulit sekali, karena ketika kita sudah masuk ke dalam ruang-ruang politik nasional ya artinya kita masuk ke dalam happy tank gitu kan. Karena isinya tai semua, dari mulai partainya yang feodal, kemudian juga politik transaksional yang sangat marak dan sebagainya pada akhirnya ya. Tapi di Thailand kan kemarin yang terbaru teman-teman dari aktivis itu bukan jadi presiden ya, tapi menang di parlemen, jadi partai yang masuk ke parlemen, kemudian juga menjadi salah satu oposisi yang sangat konsen terhadap pemerintahan. Nah, itu juga salah satu gambaran bagaimana hari ini kita bisa melihat hal tersebut menjadi kemungkinan. Tapi dengan catatan ya saya punya prasyarat untuk itu. Kita bikin partai ataupun merubah satu partai menjadi ya kelompok yang memang independen dan juga tidak punya kepentingan yang bisa merusak keadaan. Itu sih, karena ya kalaupun saya berbicara ke depannya nggak akan bla dan sebagainya, Duka. ya tentu saja hal tersebut saya tidak bisa mendahului takdir gitu kan.
Tapi yang jelas prasarat saya ya tetap memperjuangkan apa yang memang konsisten saya perjuangkan. Misalnya komite politik yang kemarin deklarasikan menjadi partai politik misalnya, orang-orang kiri aktivis yang aja perjuangan hal tersebut ya bisa saja. Terlepas dari kita menang di parlemen atau tidak, ya terserah. Yang jelas ya kita harus sudah bisa merebut kekuasaan secara konstan. Salah satu gerakan yang paling cepat ya revolusi, apalagi gitu kan. Makanya saya punya cita-cita, ya terserah sih ini dicap sebagai subversif ataupun makar ke depannya. Di 2045 kita harus melakukan sebuah revolusi gitu kan. Gas. Apakah itu revolusi kekuasaan, revolusi politik atau sebagainya. Yang jelas sudah waktunya aktivis konsisten yang berjalan di jalannya ya harus memegang teguh prinsip-prinsip kerakyatan yang kita manifestokan dalam bentuk kekuasaan yang harus kita kuasai seperti itu. Selesai. Tapi sampai hari ini kenapa saya belum ada alasan untuk gabung ya karena sudah mencium baunya pun sudah sangat menyengat. Karena ketika saya melihat teman-teman saya datang ya kayak tai semua. Itu sih. Nice dream, nice job. Oke. Terakhir, Pres. Satu kata untuk semesta. Lawan. Aman. Bang. Sampai jumpa di Sandi Sadara episode 2.